warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Indramayu akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya Atika Aprianti dari TK Melati PGRI Karangampel. Saya Ani Umihani dari SMP Negeri 1 Atap 2 Trisi. Saya Lia Novita Sari dari SMA Negeri 1 Sindang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Atika. Waalaikumsalam Ibu Lia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Atika? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu Atika. Nanti akan melakukan proses coachingnya hari ini ya Bu. Sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu? Boleh Bu, silakan. Iya, nanti pada saat coaching antara coach dengan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan nanti yang Ibu sampaikan, dan jangan lupa harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching ya Bu. Di antara ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Ibu Atika? Boleh Bu Lia, silakan. Oke. Untuk pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Saya berencana kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu tentang kompetensi inti. Yang pertama tentang kehadiran atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Ibu Atika, jadi ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Ibu ya? Iya Bu. Terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada yang mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu tentang mendengarkan aktif ya Bu ya, karena kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee supaya nanti akan bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialami oleh coachee tersebut. Baik, jadi yang kedua ya Bu, yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Kalau menurut saya sih Bu, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching ini ingin mendapatkan solusi dari permasalahan dengan coachee tersebut agar coachee dapat mengetahui cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan atau langkah-langkah yang baik begitu. Baik, jadi Ibu Atika, indikator ketercapaiannya pada saat coachee sudah menemukan sendiri solusi atau permasalahannya ya Bu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Silahkan nanti Ibu melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Siap Ibu, terima kasih. Silahkan Ibu melaksanakan proses coachingnya. Siap Ibu, terima kasih. Sama. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ani. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Ibu Atika. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model tirta. Pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Ibu capai dalam sesi coaching hari ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mendisiplinkan atau memberikan kesadaran penuh terhadap peserta didik saya, khususnya di pra KBM Bu, yaitu ada yang namanya pagi haji. Kalau pagi itu kita melaksanakan sholat duha dan mengaji. Oh baik, tujuan yang jelas dan mulia ya Bu ya. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait
kesadaran dari peserta didik tadi untuk melaksanakan kegiatan pagi haji. Nah, apa saja hambatan atau kendala yang Ibu hadapi dalam memberikan kesadaran terhadap peserta didik untuk melaksanakan kegiatan pagi haji ini? Nah, saya sering mendapati siswi-siswi khususnya ya Bu ya, jika kegiatan KKBM itu pagi-pagi jam 7 itu sering saya dapati anak-anak perempuan yang ngaku-ngaku mereka itu sedang menstruasi Bu. Padahal kan ya kalau sesi menstruasi itu satu masa 1 bulan semuanya menstruasi semua. Itu seperti itu Bu. Nah, anak-anak yang lain juga yang sering memperhatikan mereka pada laporan Bu ke saya bahwa si anak-anak tersebut itu selalu ngakunya menstruasi padahal tidak gitu. Setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa kira-kira rencana aksi yang konkret yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan kesadaran terhadap para siswa ini yang selalu mengaku-ngaku menstruasi ketika ada kegiatan pagi haji? Ya, jadi saya berencana itu untuk memberikan pemahaman yang lebih akan pentingnya mengerjakan sholat wajib Bu, ataupun sholat sunnah yang kita lakukan setiap hari itu di pagi haji ya. Nah, terutama pada waktu di mana sudah ditetapkan peraturan dari sekolah kan Bu ya. Jadi terhadap siswi-siswi tersebut saya juga akan memberikan pemahaman terhadap mereka. Juga saya akan berkoordinasi dengan guru-guru yang lain supaya memberikan pemahaman juga baik di dalam KBM ataupun di luar KBM gitu. Dan membuat jadwal yang lebih terstruktur dalam memberikan kesadaran terhadap peserta didik tersebut. Bagus Bu, rencana aksi yang jelas. Sekarang bagaimana Anda akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Apakah siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Ya, baik. Saya akan mencoba untuk memberikan pemahaman yang lebih dari di jam pelajaran ataupun di luar jam pelajaran yang satu itu ya Bu ya. Dan membuat absensi pagi haji Bu. Dan juga saya akan mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana saya. Dan juga menggandeng guru-guru lain untuk membantu saya. Dan tentunya juga saya harus berkoordinasi kepada kepala sekolah dulu. Seperti itu. Bagus ya Ibu ya. Terakhir, bagaimana Anda akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa saja yang kira-kira dapat membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencana ini? Nah, saya akan memantau perkembangan peserta didik saya secara berkala Bu. Satu itu. Dan yang kedua adalah meminta umpan balik dari rekan kerja saya dan juga dari kepala sekolah tentunya. Dan saya juga akan mencari sumber data, sumber daya tambahan jika diperlukan seperti itu. Baik, dari percakapan yang telah kita lakukan tadi dari awal sampai akhir ya Bu, kesimpulan yang Ibu berikan apa kira-kira dari permasalahan yang Ibu hadapi? Yang dapat saya simpulkan adalah kesadaran diri siswa itu akan pentingnya melaksanakan ibadah, khususnya ibadah sholat dan mengaji itu harus selalu ditanamkan Bu bagi semua peserta didik, karena itu kan menjadi fondasi dasar untuk mereka melangkah ke jalan yang lebih baik. Dan untuk menumbuhkan kesadaran tersebut butuh upaya yang sangat terstruktur dan berkelanjutan, juga kesabaran bagi kitanya khususnya guru-guru ya, dalam menumbuhkan kesadaran mereka untuk melakukan hal yang baik khususnya pada kegiatan ibadah. Wah, sangat menarik sekali ya Bu Ani. Saya jadi tidak sabar untuk melihat perkembangannya. Kira-kira kapan akan dilakukan rencana Ibu? Rencananya sih secepatnya Bu, mungkin besok insya Allah siap untuk langsung eksekusi gitu. Baik, semoga lancar dan sehat ya Bu. Amin, amin. Untuk dapat membimbing, menuntun generasi-generasi penerus bangsa yang membanggakan. Siap insya Allah Ibu. Terima kasih doanya Bu. Sama-sama Bu Ani, semangat. Semangat. Terima kasih. Selamat pagi Bu Atika. Pagi Bu Lia. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu Atika menilai performa Ibu dalam kompetensi tersebut? Alhamdulillah Ibu, saya merasa bahwa saya telah melakukan
dengan baik kompetensi yang saya sudah rujuk sebelumnya. Apa yang membuat Ibu Atika merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Ani. Boleh saya berbagi hasil pengalaman saya selama Ibu melaksanakan kegiatan coaching tadi? Boleh Ibu, silakan. Saya melihat bahwa Ibu Atika telah melakukan kompetensi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu Atika tentang ini? Terima kasih Bu, alhamdulillah saya senang mendengarnya. Terima kasih atas umpan balik yang diberikan oleh Ibu Lia kepada saya. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Ibu Atika ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan meneruskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot kepada coaching sehingga saya bisa lebih meningkatkan kompetensi saya dalam bidang coaching ini. Wah, menurut saya itu adalah langkah yang baik ya Bu. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam perform supervisi akademik terakhir. Apa yang Ibu Atika peroleh dari proses coaching ini? Alhamdulillah setelah melakukan proses coaching hari ini saya merasa lebih memahami tentang bagaimana saya perlu berkembang mengenai coaching dengan coaching, dan saya berterima kasih atas bimbingan Ibu selaku observer dan memberikan umpan balik kepada saya agar saya bisa mengembangkan kompetensi saya tersebut. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan Bu. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Ibu Lia, terima kasih juga.